Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan topik-topik doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan bersama untuk membangkitkan iman kita, sehingga ketika kita menaikkan doa-doa kita, kita berdoa dengan penuh keyakinan. Adapun firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Mazmur pasal 118, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Puji Tuhan saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur menegaskan bahwa dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Jadi pemazmur ini menyaksikan apa yang dia lakukan ketika di dalam kehidupannya dia mengalami kesesakan, di mana dia katakan bahwa dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Jadi pemazmur ini ketika dia mengalami kesesakan saudara, yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Saat ini dalam kehidupan saudara, mungkin ada saudara yang sedang mengalami kesesakan oleh karena beban berat, oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, oleh karena pergumulan hidup dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin bahkan saat ini ada masalah persoalan yang tindih menindih saudara alami. Ada masalah dan persoalan yang bertubi-tubi saudara alami, sehingga itu mengakibatkan saudara mengalami kesesakan oleh karena banyaknya persoalan yang menghimpit kehidupan saudara. Dalam kesesakan itu, apa yang saudara lakukan? Selama ini ketika saudara mengalami kesesakan, apa yang saudara lakukan? Begitu banyak orang ketika dia mengalami kesesakan hidup oleh karena masalah persoalan dan beban hidup, dia mencari pelarian. Dia mencari jalan keluar kepada dunia, sehingga akibatnya apa saudara? Melahirkan masalah yang lebih besar. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saat saudara mengalami kesesakan dalam kehidupan saudara, mari seperti pemazmur, kita lari kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Saat masalah saudara makin banyak, persoalan saudara makin banyak, beban saudara makin berat, yang harus saudara lakukan adalah berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan saudara. Dan kita melihat saudara, apa yang dialami oleh pemazmur ketika dia pergi berseru kepada Tuhan saat dia mengalami kesesakan. Dia menyaksikan saudara ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Apa yang dia alami ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya saudara? Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan menjawab dia. Kalau saat ini saudara mengalami kesesakan dan saudara lari kepada Tuhan, Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang pasti menjawab saudara. Itu sebabnya saat ini dalam kesesakan yang saudara alami, larilah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan Dia pasti akan menjawab saudara. Dia pasti akan menjawab saudara.
Dia Allah yang sanggup menjawab saudara. Dia sanggup untuk mewujudkan apa yang menjadi kerinduan saudara. Itu sebabnya dalam kesesakan yang saudara alami di dalam hidup saudara, berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Dia Allah yang menjawab kita. Kemudian saudara, yang kedua yang disaksikan oleh pemazmur ini, ketika dia datang berseru, ketika dia datang berdoa kepada Tuhan saudara, adalah ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang mau dia gambarkan dari kalimat ini saudara? Bahwa dia mengalami pembelaan Tuhan. Ada orang-orang yang berniat jahat terhadap dia. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, Tuhan membela dia, Tuhan ada di pihaknya. Dan ketika ada orang-orang berniat jahat, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa melakukan niat jahatnya terhadap dia. Kenapa saudara? Karena dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Hari ini ketika saudara datang berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami, Tuhan pasti akan membela saudara. Mungkin saat ini tidak ada orang yang mempedulikan saudara. Mungkin saat ini tidak ada orang yang membela kehidupan saudara dalam masalah, persoalan, beban yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Tetapi ketahuilah saudara bahwa ada Tuhan yang akan membela kehidupan saudara. Ada Tuhan yang ada di pihak saudara, yang tidak membiarkan saudara berjuang sendiri, yang tidak membiarkan saudara bergumul sendiri. Dia Allah yang ada di pihak saudara, yang pasti akan membela saudara. Puji Tuhan saudara, pembelaannya nyata bagi kita ketika kita berseru kepada Dia di dalam kesesakan yang kita alami di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga yang dialami oleh pemazmur ini, ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan hidup yang dia alami, adalah ayat yang ketujuh, di mana dia berkata, Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Tuhan di pihakku, menolong aku, kata pemazmur. Dalam kesesakan yang dia alami, dia berseru kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan membela dia, dan yang ketiga, Tuhan menolong dia. Tuhan bertindak untuk menolong dia. Tuhan ada di pihak kita saudara. Dia membela kita. Tuhan ada di pihak kita saudara. Dia menolong kita. Dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap kita saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menyatakan kuasanya. Dia sanggup menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan kita. Saat ini apakah saudara rindu pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara? Apakah saudara rindu Tuhan menyatakan mujizatnya untuk menolong saudara, menyatakan kesembuhan untuk menolong saudara, mencurahkan berkatnya untuk menolong saudara? Mari berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami, maka Tuhan pasti akan menolong saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa dalam kesesakan yang mungkin saudara alami saat ini, mari kita berdoa bersama malam hari ini. Karena ketika kita berdoa, yang pertama, pemazmur ini menegaskan bahwa ketika dalam kesesakan dia berdoa kepada Tuhan, yang pertama Tuhan menjawab, yang kedua Tuhan membela dia, yang ketiga Tuhan menolong dia. Biarlah saat ini saudara,
kita mengalami jawaban Tuhan, pembelaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita berseru kepada Dia dalam kesesakan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara ketika sebentar lagi kita akan menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara
di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan, asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizatmu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anakmu. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu. Oleh bilur-bilurmu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anakmu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tanganmu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anakmu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa,
Tuhan campur tangan, biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anakmu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anakmu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anakmu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anakmu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anakmu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anakmu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak
mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.